Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Bapak Zimi Romansyah, guru PLP dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Di sini Bapak akan menjelaskan kembali administrasi infrastruktur jaringan. Ya, materi pokoknya proxy server untuk kelas 12. Mungkin pada meet kemarin Bapak menjelaskannya terlalu cepat, jadi Bapak di sini akan jelaskan secara perlahan. Yang pertama kita mulai dari pengertian proxy server. Proxy server adalah sebuah server atau program komputer yang berperan sebagai penghubung antara suatu komputer dengan jaringan internet. Atau dalam kata lain, proxy server adalah suatu jaringan yang menjadi perantara antara jaringan lokal dan jaringan internet. Proxy server dapat berupa suatu sistem komputer ataupun sebuah aplikasi yang bertugas menjadi gateway atau pintu masuk yang menghubungkan komputer kita dengan jaringan luar. Jadi, device kita bisa berhubungan dengan jaringan luar itu berkat proxy server. Proxy server di sini akan menjembatani kita untuk ke jaringan luar. Kurang lebih untuk pengertiannya seperti itu. Nah, proxy server dapat dipahami sebagai pihak ketiga yang berdiri di tengah-tengah antara kedua pihak yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai perantara. Sehingga pihak pertama dan pihak kedua secara tidak langsung berhubungan, akan tetapi masing-masing berhubungan dengan perantara yaitu proxy. Seperti yang Bapak bilang tadi, jadi proxy itu perantara antara pihak pertama dan pihak kedua. Jadi pihak pertamanya itu device kita dan pihak keduanya itu jaringan luar. Intinya itu proxy server akan menjembatani kita untuk masuk ke jaringan luar. Selanjutnya ada jenis proxy server. Ada banyak jenis untuk proxy server. Yang pertama ada transparent proxy, yang kedua ada anonymous proxy, yang ketiga ada distorting proxy, dan yang keempat ada high anonymity proxy. Kita jelaskan jenisnya masing-masing ya. Transparent proxy seperti namanya, meski telah menggunakan proxy, lokasi dan alamat IP asli kita tetap akan dikirim atau diteruskan, sehingga siapa diri kita masih bisa diketahui. Jadi intinya itu kita pada transparent proxy itu masih mengirimkan lokasi dan alamat IP yang kita gunakan. Jadi kita masih bisa diketahui. Jenis yang kedua ada anonymous proxy, adalah jenis proxy yang tidak mengirimkan lokasi dan alamat IP asli yang kita gunakan. Berbeda seperti dengan transparent proxy yang menggunakan lokasi dan alamat IP kita. Jadi kita tidak perlu mengumpulkan atau mengirimkan lokasi dan alamat IP asli kita. Yang ketiga ada distorting proxy. Berbeda dengan anonymous proxy, karena distorting proxy ini memberikan IP baru. Tapi di sini IP bukan yang asli kita miliki gitu, kepada website yang akan kita tuju. Yang keempat ada high anonymity proxy. Merupakan jenis yang tidak hanya mengganti IP dan lokasi kita, tapi juga membuat kita seolah-olah tidak menggunakan proxy. Itu 4 jenis dari proxy server. Selanjutnya ada fungsi proxy server. Ada 3 fungsi dari proxy server. Yang pertama ada connecting sharing. Koneksi dari jaringan lokal ke internet menggunakan sambungan yang dimiliki oleh gateway secara bersama-sama. Itu adalah connection sharing. Yang kedua ada filtering, firewall atau packet filtering. Digunakan untuk melindungi jaringan lokal dari serangan atau gangguan yang berasal dari jaringan internet yang bekerja pada layer network. Yang ketiga ada caching. Suatu proxy server yang memiliki mekanisme penyimpanan objek-objek yang sudah pernah diminta dari server-server di internet. Karena itu, proxy server yang juga melakukan proses caching juga biasa disebut cache server. Kurang lebih untuk fungsinya seperti itu. Selanjutnya ada tujuan proxy server. Nah, tujuannya proxy server apa sih? Di sini tujuannya adalah menghasilkan speed internet dengan request yang cepat. Karena situs yang diakses tidak semua diambil dari publik.
Sebagian sudah tersimpan di dalam cache, sehingga akan menghemat penggunaan bandwidth internasional. Jadi kalau adik-adik ada yang misalnya bermain game, kayak game yang biasa sering kita mainkan, kayak untuk mobile-nya ada Mobile Legend mungkin, atau PUBG, itu game-game yang membutuhkan ping yang bagus untuk bisa bermain secara normal. Nah, untuk yang game PC-nya mungkin ada banyak lagi, tapi untuk Bapak bermain gamenya itu Valorant. Mungkin dari adik-adik ada yang bermain Valorant, nah itu membutuhkan ping yang sangat bagus karena ping sangat mempengaruhi permainan kita dalam game. Kurang lebih seperti itu untuk proxy server. Jadi kayak bisa menambah kecepatan gitu karena kita mengikuti jaringan luar. Nah, cara kerja proxy server tuh gimana sih? Cara kerja proxy server sebenarnya sangat sederhana. Ketika seorang pengguna layanan proxy meminta broadcast file sambungan atau sumber daya dari public server, maka proxy server meneruskannya ke internet, seolah-olah proxy tersebut yang meminta. Dan ketika proxy server mendapatkan apa yang diminta pengguna, dia memberikan respon kepada pengguna seolah-olah dia adalah public server atau internet. Dengan menggunakan proxy, maka identitas komputer menjadi tersembunyi. Proxy ini pada umumnya digunakan untuk kegiatan menyembunyikan identitas atau menghindari pemblokiran akses ke suatu server. Nah, jadi kayak gitu cara kerjanya. Nah, contoh penggunaan proxy server adalah untuk mengakses jejaring sosial dari kantor atau kampus. Banyak bekerja kantoran dan mahasiswa yang tidak bisa mengakses jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter di lingkungan kantor atau kampus. Hal ini merupakan kebijakan dari pemilik koneksi yang dimaksudkan agar mengganggu konsentrasi kerja atau belajar karena sibuk berjejaring sosial. Untuk menyiasati pembatasan itu, maka digunakanlah proxy server, di mana akan terlihat dari server kantor yang mengatur lalu lintas data bahwa yang kita tuju adalah server proxy, bukan server Facebook atau Twitter, sehingga pemblokiran tidak berlaku untuk kita atau sebaliknya. Jadi intinya itu kita akan dibatasi untuk misalnya kita ada di lingkup pekerjaan atau mungkin di lingkup kampus seperti Bapak, akan dibatasi untuk kita berselancar di dunia media sosial seperti itu. Kurang lebih cara contoh penggunaan proxy server seperti itu. Ya, mungkin seperti itu untuk pengenalan dasar dari proxy server. Harapannya semakin paham dari apa yang Bapak jelaskan ini. Mungkin untuk video selanjutnya Bapak bisa menjelaskan lebih dalam tentang proxy server. Kurang lebih seperti itu. Ya. Untuk teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, tetap jaga kesehatan karena di masa pandemi ini kita harus tetap jaga kesehatan dan aturi semua prokes yang ada. Seperti itu.